guys. Damn, BMW gitu loh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya and welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu. Semoga dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya. Amin. Jadi hari ini kita mau bahas satu motor adventure premium guys. Kita masuk di IG Big Bike, satu motor BMW R1200 GS Adventure K51 Triple Black. Ini full paper. Yuk kita lihat-lihat dulu. Motor ini pembuatan 2017, full paper plat F Bogor. Warnanya hitam semua alias triple black. Kudonya jalan 9700. Pajaknya sampai bulan Januari 2021. Aksesorisnya udah lengkap. Udah siap touring jelajah Nusantara. Kita bahas dulu aksesorisnya guys. Dia udah include dengan 3 box. Joknya ini udah tipe low seat guys, jadi artinya udah disesuaikan dengan tinggi rata-rata orang Indonesia. Karena basicnya motor ini seatnya tinggi banget, seatnya 901 mm guys, jadi udah diganti tipe low seat. Ada GPS navigation 5, jadi kemanapun anda mau menjelajah Nusantara pakai GPS ini tenang, nggak mungkin tersesat. Terus udah ada hidungnya udah diganti by Akrapovic, itu titanium guys. Ada skid plate bawah. Terus silinsernya belakang udah diganti custom. Jadi artinya motor ini udah full system, knalpotnya dari depan sampai belakang. Suaranya udah lebih ngeblar. Ada footstep gerigi guys, footstep adventure. Nah ini footstep adventure. Terus ada pelindung cover headlamp, jadi biar nggak kena kerikil, kena percikan. Jadi headlampnya lebih keras, soalnya headlampnya ini mahal banget yang LED guys. Nah kalau GSA itu dia bawaan udah dapat engine guard atas bawah, sama lampu sortir ini udah bawaan guys. Ini ada aksesoris juga, pelindung blok mesin, ini aksesoris. Oke, kita sekarang mau bahas spesifikasi. Kita belajar bareng tentang apa kelebihan motor ini, kekurangannya apa. Jadi kalau saya baca BMW R1200 GS itu adalah produk unggulannya BMW Motorrad guys. Dia menyumbang sekitar 60% penjualan motornya BMW Motorrad. Artinya dari semua salesnya BMW Motorrad itu 60% disumbang dari penjualan BMW R1200 GS. Nah R1200 GS itu ada yang tipe ini ada 2 tipe guys, K50 dan K51. Ini adalah tipe K51. Dia bedanya apa K50 sama K51? Kalau K50 itu peruntukannya di 60% on-road dan 40% off-road. Kalau yang K51 itu dia peruntukannya dia lebih tinggi guys, lebih tinggi, tangkinya juga lebih gede 30 liter. Jadi peruntukannya di 60% off-road dan 40% on-road. Tapi kalau di Indonesia yang K51 ini jauh lebih laku daripada dibandingkan dengan K50. Oke, kita belajar spesifikasi motor ini dulu guys. Motor ini mesinnya boxer 4 stroke 1170 cc DOHC
2 silinder, 4 valve per silindernya. Habis itu dia ada radiator. Maksudnya mesin Boxster itu ini guys. Jadi arah blok mesinnya ini ya. Jadi arah pistonnya itu horizontal guys, menyamping. Kalau yang mesin-mesin biasa kan atas bawah kan vertikal. Kalau yang mesin Boxster itu dia horizontal. Terus yang tipe K50 K51 itu dia sudah ada radiator guys. Ini radiatornya di sini. Nah, ini radiator. Kalau yang sebelumnya tipe K25 dia masih pendingin udara sama oil cooler. Tapi kalau yang K50 K51 dia udah ada radiator. Terus satu lagi yang sisi menarik motor ini adalah penggeraknya guys. Dia penggeraknya bukan rantai, bukan belt, tapi digerakkan oleh gardan. Jadi ini adalah salah satu ciri khas dan trademark dari motor-motor BMW Motorrad. Dia penggeraknya gardan guys. Istilahnya istilahnya kopel ya, drive shaft. Jadi kelebihannya motor kalau digerakkan sama gardan itu bukaan gasnya lebih responsif karena dia rigid. Tidak ada toleransi seperti rantai guys. Jadi dia rigid. Jadi bukaannya gasnya jauh lebih responsif. Dan usia pakainya lama banget. Oke. Terus kita kembali ke motor. Kapasitas tangkinya ini yang K51 ini gede guys, 30 liter. Terus konsumsi bahan bakarnya 1 liter itu bisa untuk 17,5 sampai 18 kilo guys. Artinya kalau kamu isi full 30 liter kamu bisa jalan lebih dari 500 kilo. Jadi artinya kamu kalau dari Surabaya ke Banyuwangi isi full nggak perlu ngisi lagi sampai Banyuwangi guys. Oke, terus kita ngelihat ke diameter piston kali stroke, bor kali stroke. Diameter kali langkah. Diameter pistonnya 101 mm, 10 cm guys. Dan langkahnya 73 mm, 7 cm. Motor ini powernya 125 horsepower, torsinya 125 Nm at 6500 rpm. Jadi dia udah didapat power sama torsinya di putaran tengah guys. Artinya motor ini responsif banget. Kompresinya 12,5 banding 1. Saya saranin sebaiknya kamu harus pakai Pertamax turbo. Sistem percepatannya kopling basah, 6 percepatan manual dengan helical gear tips. Terus rangkanya ini tubular steel. Motor ini berat basahnya 260 kilo guys. Kalau yang tipe standar itu seat heightnya 910 mm, tapi ini udah diganti dengan tipe low seat, jadi lebih pendek ya, nggak sampai 900 lah, mungkin 800 sekian. Terus satu lagi yang menarik dari BMW itu adalah kita ngeliat peleknya guys, peleknya ya. Peleknya itu dia pelek adventure, artinya dia pelek jari-jari, ada pelek jari-jari. Tapi kelebihannya pelek jari-jari ini dia banyak tubeless. Jadi ini adalah salah satu paten dari BMW. Lainnya rata-rata kalau pelek jari-jari udah pasti pakai ban dalam kan. Kalau BMW dia banyak tubeless. Nah ini karena jari-jarinya di pinggir guys. Nah ini kelihatan semua kan. Terus kita sekarang lebarnya velg 3 in, diameternya 19 in, terus bannya 120, 70, 19. Kalau velg belakang itu lebarnya 4,5 in, diameternya 17 in, bannya 170, 60, ring 17. Terus kita ngelihat ke pengeremannya, dia ABS integral, artinya bisa dinyalain, bisa dimatikan. Dia radial, kalipernya Brembo radial, 4 piston. Terus cakramnya 305 mm, double cakram, floating guys.
Kita lihat ke belakang. Kalipernya juga Brembo. Cakramnya 276 mm, floating juga, single disc, 2 piston. Nah, saya mau menunjukin bagian kerennya BMW GS ini, guys. Ini yang kita nggak nemuin di motor adventure lain ya. Nah, kita lihat shocknya, guys. Jadi ini satu bagian yang saya perlu tunjukin, guys. Ini ada menarik. Ini konstruksi shocknya BMW GS yang K50, K51 sama ya. Jadi ini adalah satu shock teleskopik biasa, tapi dia disambung sama shock utama di tengah belakang itu, guys. Jadi dia ada kombinasi antara shock teleskopik dan satu shock di belakang. Sistem ini adalah paten BMW, namanya ini telelever, guys. Jadi kamu bayangkan, ini sudah teleskopik, ini udah nyaman banget. Di belakangnya disambung lagi sama satu shock lagi. Jadi motor ini benar-benar didesain untuk motor super nyaman, guys. Perjalanan jauh pasti nyaman banget. Terus dia ada juga steering damper di sini. Jadi desainnya motor ini mah gila banget lah pokoknya. Kalau lu cari yang motor adventure, premium, flagship, nyaman, ya kamu ada duit lebih, kamu harus coba BMW GS K51 ini, guys. Ini udah motor adventure menurut saya ya, paling best. Saya tes jalan dari Surabaya ke Bali, guys. Ini sambil cerita dikit, bawa BMW GS sampai Bali itu nggak ada kerasa berangkat pagi ya, jam 6 pagi, sampai di Legian itu kurang lebih sekitar jam 3 sore. Itu sama sekali nggak ada kayak kerasa capek, guys, kalau bawa BMW GS. Tapi kalau saya bawa Harley itu lebih capek daripada saya bawa BMW GS. Tapi kalau bawa BMW GS sampai Bali pun seger kita, nggak ada capek-capeknya. Motor ini enak banget. Ini pengalaman pribadi, guys. Terus kita lihat juga desain shocknya ya. Desain joknya bukan shock. Salah ngomong. Ini joknya itu desainnya dia lebar terus empuk. Ini udah yang lucid, tapi aslinya yang tipe jok utamanya udah lebih tebal lagi, guys, misalnya. Jadi didesain untuk perjalanan jauh, buat penumpang kita, buat kalau mungkin kita bawa pasangan ya, itu juga jauh lebih enak. Oke, terus kita bicara ke masalah fitur elektronik, guys. Jadi motor ini ada 5 mode berkendara. Ada rain, mode hujan, mode road, mode dynamic. Terus kalau mode off-road itu ada 2 mode, enduro sama enduro pro. Itu yang mode off-road ya. Terus dia ada fitur traction control, terus ABS, cruise control, ada fog lamp. Ini ada fitur pemanas tangan, ada 2 mode. Ya seandainya kamu riding malam atau mungkin di cuaca dingin, kamu bisa nyalain pemanas tangannya. Terus fitur windshieldnya ini bisa adjustable, guys, tapi manual ya. Nah ini seperti ini, bisa dinaik turunin, adjustable. Oke. Terus dia udah keyless. Nah ini keylessnya, guys, keyless. Terus suspensinya ini elektronik. Jadi kamu bisa adjust suspensinya dengan tombol di di handlebar. Terus satu lagi yang tadi saya bilang, fitur kerennya itu suspensi depannya telelever. Oke, kita sekarang mau bahas masalah speedo. Oke, kita nyalainnya dari sini, guys. Ini tombol buat nyalain speedo, buat juga untuk kunci stang. Nah, kita coba nyalain ya. Nah, ini nyalain. Tapi cara nyalainnya, kunci keylessnya harus dideketin, guys. Kalau kunci keyless nggak dideketin, nggak bisa. Pertama kali dia akan lihat ada sisa tanggal terakhir servis sama sisa berapa lama lagi di servis.
Jadi kalau BMW itu rata-rata seperti itu. Dia akan pertama kali kamu nyalain speedo, dia menunjukkan kapan terakhir kita servis sama masih berapa kilometer lagi. Kita ngelihat ke cluster speedometer guys, dia ada kombinasi antara analog dan digital. Jadi yang analog dia menunjukkan untuk speedometer kecepatan sama RPM tachometer. Terus yang digital ada petunjuk velometer, ya kan, posisi gear, mode berkendara, yang ini enduro segala macem, dan ada jam. Terus yang tombol di atas di range itu kita bisa ngelihat ada untuk masuk enter setup, odometer, trip 1, trip A, trip B, range bahan bakar, terus masuk setup. Yang bawah kita ada konsumsi bahan bakar, average speed, ada itu untuk indikator tire pressure monitor guys. Itu bisa pas jalan nyala ya, RDC itu artinya tire pressure monitor. Ada indikator oil, tanggal, temperatur di sekitar, sama temperatur motor, konsumsi bahan bakar per liter, balik lagi average speed. Nah ini balik lagi. Oke, terus kita ngelihat tombol-tombol di handlebar. Ini adalah tadi tombol untuk yang atas strip sama yang bawah info. Ini untuk matikin, aktifkan dan menonaktifkan ABS. Bawah ini untuk setting shock. Sebentar nanti kita praktikan. Ini adalah tombol untuk fog lamp, tombol untuk sen kiri kanan, tombol klakson, lampu hazard. Ini untuk lampu DRL guys. Nah ini, sebentar kita praktekkan. Dan ini adalah tombol untuk cruise control. Ini tombol engine on off. Ini tombol pindah mode. Kita lihat modenya ya. Ada enduro, enduro pro. Ini untuk off-road. Ada rain, ada road, ada dynamic. Dynamic itu artinya mode sport guys. Balik lagi enduro sama enduro pro. Oke, ini tombol untuk pemanas tangan. Kalau kita tekan tombol ini, ada tombol untuk electronic shock adjustment, mode satu orang, tekan lama lagi. Ada mode satu orang dengan barang dengan box, tekan lama lagi. Ada dengan mode dua orang, tekan lama lagi, balik lagi ke satu orang. Jadi dia bisa, itu untuk setting ketinggian shock guys. Kalau yang satu orang shocknya pendek, kalau yang dua orang shocknya agak tinggi. Itu namanya electronic shock adjustment. Keren ya. Ya kalau nggak keren namanya aja produk premium guys, produk flagshipnya BMW Motorrad. Jadi semuanya harus canggih. Oke. Terus kita belajar apa lagi ya? Oh ya, di sini tombol ini kita untuk masuk menu GPS guys. Nah, kamu diklik masuk kanan, dia ready to navigate. Kita mau kemana? Terus kalau kita balik, terus yang tombol atas, nah kita akan masuk ke menu My Motorcycle. Di situ nanti ada kelihatan tekanan ban depan, ban belakang, engine temperatur, odometer, trip meter, terus auto trip meter, ambient temperatur, volts, aki, fuel economy, average speed, current consumption bahan bakar, sisa bahan bakar, max speed. Terus kita mau kemana? Pokoknya canggih aja lah motor ini bro. Pokoknya semua yang lu butuhin di motor adventure, di motor BMW GS ini K51 ini ada guys. Oke, sekarang kita mau nyoba demoin untuk kunci stang guys. Kan ini kan mati kan. Kalau mau kunci stang tekan lama guys. Nah itu kunci tekan stangnya udah kunci.
Jadi semuanya udah nggak pakai apa namanya, udah kiles lah, nggak pakai kunci guys. Mau balikan lagi, nah, keren kan? Terus saya demoin cara buka tangki guys. Jadi tangkinya pun juga udah nggak pakai kunci. Jadi pokoknya ini harus posisi mati, kunci kilesnya deket, tuh buka tangki tinggal seperti ini aja. Kalau kunci kilesnya nggak deket, tangki nggak akan mau buka. Oke, kita mau coba tes suaranya aja dulu guys. Karakter suaranya kalau saya bilang mirip knalpot irit-irit. Kita coba ya. Oke guys, jadi kurang lebihnya kita sudah belajar bareng tentang all about BMW GS K51. Sebentar lagi saya mau test ride, nyobain performanya ini motor. Seharusnya sih secara teori saya harus coba di area off-road, cuman di Surabaya mah nggak memungkinkan. Nanti kita nyoba di jalan biasa aja lah. Pokoknya kita tahu lah motor ini motor enak, motor nyaman. Kamu yang barusan nonton, kamu harus subscribe. Kamu juga bisa follow Instagram @iwanganimogi. Oke? Kamu harus subscribe, jangan lupa guys. Thank you. Halo guys, akhirnya ngevlog lagi. Udah beberapa lama nggak ngevlog, hampir 2 minggu. Lagi sibuk guys. Hari ini tanggal 10 September 2020, saya akan nyoba test ride GS K51 Triple Black 2017. Ini motor adventure premium guys, dengan segudang fitur elektronik. Jadi apa namanya, motor ini udah pasti motor nyaman bro. Kamu buat riding jauh, perjalanan jauh, nyaman. Terkenal dengan gardannya sama suspensi telelevernya yang tadi kita bahas guys. Sebenarnya sih lebih harusnya nyoba di medan offroad, cuman hari ini saya cuman mau ngetes di jalan biasa aja lah, kondisinya nggak memungkinkan juga. Jadi kita tahu riding performanya bagaimana, nyaman shocknya BMW GS K51 ini. Yuk kita nyalain. Seat headnya ini kan udah pakai lucid, jadi turun sekitar 3-4 cm. Jadi mungkin sekitar 850-860 mm ya seat headnya. Tinggi saya 173. Tangkinya gede, tangkinya ini 30 liter. Jadi kalau kita mau ke Bali dari Surabaya sekali ngisi bisa guys. Nah ini ada fitur GPS, kamu mau kemana aja nggak mungkin tersesat. Ini opsi opsional ya guys, ini aksesoris. Kalau beli nggak dapat. Kita mau nyoba riding mode enduro ini di off-road. Kita mau nyoba di dynamic aja ya. Jadi dynamic ini lebih ke arah sport. Settingan shock saya coba di shocknya normal. Ini ada pemanas tangan, 5 mode riding mode, traction control, ABS. Canggih guys ini guys, motor ini. Shocknya pun bisa di setel satu orang pakai box sama 2 orang. Ada cruise control juga. Oke, kita langsung view map. Oke, kita jalan guys.
Lampu kuning itu adalah lampu ABS dan traction control. Kalau jalan 5 meter mati. Kilometer 9.700 guys. Waduh, empuk Surabaya panas guys. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga baik-baik dan sehat selalu guys ya. Kayaknya di Jakarta lagi PSBB ketat lagi guys. Di sana zona hitam. Semoga Surabaya enggak ya. Oh enak guys, shocknya nyaman. Motor ini beratnya 260 kilo guys. Powernya 125 HP, torsi 125 Nm. Tapi kalau saya sudah riding nggak kerasa berat. Sudah naik udah atas motor udah enak. Dan knalpotnya ini udah diganti full system guys. Jadi silinsernya custom, headernya pakai Acra. Saya mau nyoba jalanan babi di depan guys. Bagaimana performa shocknya. Untuk riding position tegak banget guys. Nyaman banget. Stangnya juga ergonomisnya pas. Tegak banget. Stangnya ini lebar, model fat bar, tapi nyaman. Pas banget sama tangan saya. Bantingan shocknya itu lembut banget. Kita bisa adjust pas sambil jalan guys shocknya. Tadi kan mode normal, kita mau pindah mode hard bisa, mode soft juga bisa. Waduh, teriakan knalpotnya guys. Kalau soft kayaknya terlalu empuk deh, normal aja. Stabil banget guys. Damn, BMW gitu loh. Jadi dia itu karakternya empuk tapi stabil guys. Nggak perasa bro jalanan Bambi di sini. Sesuai lah bro, harga sama performanya nggak salah motor ini, enak banget.
banget bro. Jam bakar torsinya juga, waduh, sadis. Motor enak guys, top of the line nya motor adventure. Dan diganti low seat itu membantu banget loh. Dia motornya nggak terlalu tinggi, jadi pas sama tinggi saya. Jadi rindu touring. Kalau punya motor ginian nggak touring jauh nyesel guys. Harus dibawa riding jauh bro. Motor enak banget buat touring. Sudah lengkap semua. Boxnya juga ada 3. Kamu mau kepindahan, mau pindah kemana pun bisa guys, bawa 3 box. Gede boxnya. Jalanan bumpy dilibas santai bro. Oh, enak banget guys, suspensinya mantep pol. Biasanya kalau empuk itu kan limbung ya, ini enggak ya. Dan kalau sudah dibawa gini, motornya juga nggak kelihatan berat, termasuk lincah juga guys buat manuver. Jadi kalau kamu ada uang lebih dan kamu penghobi adventure, saran saya cari motor adventure the best ya, BMW GS guys. Cari nyaman ya, BMW. Dia itu memang harganya, memang minusnya harganya mahal, bener. Cuman apa yang ditawarkan itu, diberikan itu sesuai gitu loh guys. Jadi semua fitur-fiturnya untuk kenyamanan perjalanan jauh itu dia punya motor ini. Dan motornya juga nggak terlalu panas, nggak panas malah. Jadi nilai plusnya motor ini guys, tangkinya gede banget, shocknya nyaman, fitur elektroniknya mumpuni, terus build quality-nya juga bagus, power mesinnya sangat-sangat responsif. Minusnya cuman dia tinggi sama harganya mahal, udah itu aja. Jadi kalau kamu tingginya di bawah 170 pakai K51, mungkin agak susah ya, harus ganti pasang low seat. Mungkin ada opsi low sus juga ada. Ini motor tangkinya 30 liter. Kalau anggap aja 1 liter 18 kali 3 540. Dari Surabaya ke Bali sampai guys, sekali ngisi full.
Ini kita bisa ngelihat menu, tekan ini, tekan bisa ngelihat menu apa namanya, menu motor ya guys. Kita juga bisa tahu tekanan ban, semua informasi tentang motor ada di GPS ini. Makanya GPS ini penting, karena dia nggak cuma menunjukkan informasi jalan, cuma juga informasi motor guys. Wajib, kalau BMW wajib punya GPS. Remnya pakem Brembo semua guys. Informasi di motor, di speedometer juga lengkap guys. Semua ada, dari petunjuk kecepatan, takometer, ada gear indikator, bensin, semua fitur ada semua di petunjuk speedometer, lengkap. Tenaganya guys, tenaganya, powernya cukup mantap banget. Kamu juga bisa pindah mode. Kita mau pindah mode enduro nih, yang untuk jalan off-road. Kalau jalan santai kita di mode road guys. Pindah shock, coba yang mode hard ya. Engine temperatur 96 derajat Celcius, normal banget. Mesin 1170. Saya nggak ada kerasa capek-capeknya banget guys bawa motor ini, enak wes. Kalau ada duit lebih, cari motor adventure, beli BMW GS K51 guys. Rata-rata orang Indonesia lebih suka yang K51 daripada K50, saya nggak tahu kenapa. Cuman K51 dia lebih laku. Kita balik ya guys. Jadi kurang lebihnya kita udah tahu lah riding performance motor ini. Ini motor enak, shocknya nyaman banget, everything is mantep. Menurut saya minusnya cuman harga sama tinggi bisa disiasati dengan pasang low seat. Ini udah pakai low seat, udah sih itu aja. Yang lain nggak ada minus guys, motor enak. Oke, thank you for watching my video. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan sukses. Bye bye.